Kepada Presiden Republik Indonesia, Jenderal Purn. H. Prabowo Subianto, di tempat, dengan hormat, kami, rakyat Indonesia, menyampaikan petisi ini sebagai bentuk keprihatinan dan protes terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang kami nilai tidak berpihak kepada rakyat kecil. Di tengah kondisi ekonomi yang semakin sulit, kami merasa semakin ditekan oleh keputusan dan tindakan negara yang tidak adil. Berikut adalah 3 hal yang menjadi dasar keresahan kami. 1. Satgas PKH tidak berpihak kepada rakyat. Keberadaan Satgas Penertiban Kawasan Hutan belakangan ini justru menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat desa. Banyak warga yang selama puluhan tahun menggarap dan tinggal di lahan yang kini diklaim sebagai kawasan hutan tiba-tiba didatangi aparat, dipatok lahannya, bahkan diancam akan digusur. Kami bukan perusak hutan. Kami adalah petani, buruh kebun, dan keluarga kecil yang menggantungkan hidup dari tanah itu. Tidak ada sosialisasi, tidak ada dialog. Tiba-tiba negara hadir, bukan untuk melindungi, tapi mencabut sumber penghidupan kami. Kami meminta agar PKH dilakukan secara manusiawi dan berbasis dialog. Pemerintah menghormati masyarakat lokal yang telah lama bermukim dan mengelola lahan secara produktif. Segera hentikan tindakan pematokan sepihak tanpa proses hukum dan keadilan sosial. 2. Pembekuan rekening dorman, bentuk pelanggaran hak. Banyak dari kami menabung dari hasil jerih payah dengan harapan bisa digunakan untuk masa depan atau kebutuhan darurat. Namun, tanpa peringatan dan tanpa proses hukum yang jelas, rekening kami dibekukan hanya karena dianggap tidak aktif selama 3 bulan. Tindakan sepihak ini sangat merugikan rakyat kecil. Kami menyimpan uang bukan untuk tindak kejahatan, melainkan demi keamanan dan ketenangan hidup. Negara seharusnya melindungi hak atas kepemilikan, bukan mencurigai dan menghukum rakyat yang tidak bersalah. Kami menuntut dihentikannya praktik pembekuan rekening sepihak tanpa proses klarifikasi. Dihormatinya hak rakyat atas simpanan pribadi, transparansi dan kejelasan regulasi keuangan agar tidak merugikan masyarakat awam. 3. Pajak yang memberatkan di tengah pengangguran. Saat kami menganggur, negara tidak mencarikan solusi. Tapi ketika kami mulai bekerja dan menerima penghasilan, negara dengan cepat hadir untuk memotong gaji kami dalam bentuk pajak. Kami tidak menolak pajak, namun sistem yang berlaku saat ini terasa tidak adil. Penghasilan pas-pasan tetap dikenai pajak, sementara banyak kekayaan besar lolos dari pengawasan. Rakyat kecil justru menjadi korban utama sistem perpajakan yang timpang. Kami mendesak adanya kebijakan pajak yang adil dan berkeadilan sosial. Penghasilan di bawah batas minimum tidak dipajaki. Negara lebih dulu menyediakan lapangan kerja sebelum memungut kewajiban dari rakyat. Penutup, Bapak Presiden, melalui petisi ini, kami mohon agar suara kami didengar. Kami tidak meminta lebih, hanya keadilan dan perlindungan sebagai warga negara. Hormat kami, rakyat Indonesia.